bagaimana kita bisa mengenal Allah? Jadi, Allah itu bisa kita kenal karena Allah yang menyatakan dirinya. Itu jelas. Karena Allah yang mewahyukan dirinya. Allah mewahyukan dirinya baik melalui wahyu umum, yaitu melalui alam semesta, sejarah dan hati nurani manusia. Tetapi juga melalui wahyu khusus, yaitu melalui Alkitab yang adalah firman Allah yang tertulis, dan puncak daripada penyataan Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Allah menjadi manusia. Jadi dengan mengenal Yesus Kristus, kita mengenal Allah yang sejati. Tetapi kemudian kita juga mengetahui dari kitab suci bahwa Allah memperkenalkan dirinya melalui nama-namanya. Maka ini bicara tentang nama-nama Allah. Allah yang menyatakan diri dalam wahyu khusus atau melalui Alkitab adalah Allah yang memperkenalkan diri dengan nama-namanya. Nama-nama Allah merupakan nama yang kudus, karena Allah adalah pribadi yang kudus. Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Keluaran 20 ayat 7. Ini merupakan bagian daripada Dekaloh atau 10 hukum Taurat. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, demikian juga Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Di dalam Matius pasal 6 ayat 9, kita bisa baca di sana. Yesus mengajar muridnya berdoa, Bapa kami yang di surga. Alamatnya jelas ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi di sini disebutkan bahwa Bapa yang di surga itu adalah Bapa yang kudus. Dikuduskanlah namamu. Nama-nama Allah tidak diberikan oleh manusia. Jadi bukan manusia yang memberikan nama kepada Allah ya. Karena manusia yang sudah berdosa tidak mengenal Allah. Bagaimana manusia bisa memberikan nama kepada Allah yang tidak dikenalnya? Ya, maka ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berusaha mencari Allah. Tapi apa yang ditemukan oleh manusia berdosa adalah sesungguhnya bukan Allah yang sejati, tetapi adalah ilah-ilah, adalah berhala-berhala yang dijadikan sebagai objek penyembahan. Maka ada manusia yang menyembah kepada dewa matahari, bulan, ke gunung-gunung, ke laut, ke sungai, ke batu besar, pohon besar, bahkan juga kepada binatang-binatang tertentu yang dianggap memiliki kuasa. Maka muncullah berbagai isme-isme ya. Ada namanya dinamisme, spiritisme, dan lain-lain. Itu bicara tentang kepercayaan-kepercayaan yang dimiliki manusia. Ya, kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ilahi. Tapi namanya seperti apa? Akhirnya penamaannya ya tergantung kepada manusia. Tapi Allah yang sejati tentu tidak demikian. Allah sendirilah yang telah rela menyatakan diri kepada manusia, supaya mereka, ya manusia maksudnya, mengenal Allah. Jadi hanya oleh karena Allah telah mengungkapkan, telah menyatakan dirinya sendiri dalam namanya, yang disebut dalam istilah Latin nomen editum, maka kita dapat menyebut dia dengan nama dari berbagai bentuk, disebut dengan istilah nomina indita. Nah, dengan demikian berarti bahwa nama-nama Allah tersebut merupakan perwujudan dari
Allah itu sendiri. Baik itu sebagai penyataan akan sifat-sifat Allah atau hubungannya dengan manusia. Dan cara Allah memberikan namanya atau sebutannya adalah dengan merendahkan diri, menemui manusia, dan memakai bahasa manusia yang disebut dengan istilah bersifat antropomorfis. Kenapa harus memakai bahasa manusia? Supaya manusia bisa memahami, supaya manusia bisa mengerti. Jadi, Alkitab yang adalah penyataan Allah ditulis dalam bahasa manusia. Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru bahasa Yunani, itu adalah bahasa manusia yang populer pada zamannya. Sehingga orang-orang pada zaman itu bisa mengerti dengan baik, mengerti dengan jelas. Nah, sekarang kita juga bisa mengerti karena sudah ada salinan, ada terjemahan di dalam bahasa kita, sehingga kita lebih mudah memahami firman Allah. Nah, oleh karena itu, nama-nama yang diberikan kepada manusia bukanlah suatu penyataan lengkap atau yang sudah sempurna, yang daripadanya kita bisa mengetahui semuanya tentang Allah. Ya. Jadi, ini jangan salah paham ya, bahwa nama-nama atau sebutan itu memang sempurna. Tapi maksudnya, kita tidak mungkin memahami Allah secara lengkap, secara sempurna dengan satu sebutan, dengan satu nama tentang Allah. Nama-nama Allah yang dikenal manusia ada dalam banyak kata atau ungkapan. Karena pribadi Allah tidak mungkin bisa diungkapkan dengan hanya satu nama atau satu ungkapan sebutan saja. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang kekal, Allah yang sempurna. Maka seorang teolog bernama Herman Bavinck di dalam bukunya dia membedakan nama-nama Allah atau memberikan pembedaan terhadap nama-nama Allah. Pertama, dia sebut ada nomina propria atau disebut sebagai nama diri. Seperti Allah, Tuhan dikategorikan sebagai nomina propria atau nama diri. Tapi yang kedua dia menyebut ada nomina essentialia. Ya, ini adalah nama-nama esensial atau berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Maka ada sebutan untuk Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kudus, Allah yang maha tahu, dan lain-lain. Nah, ini disebut sebagai nomina essentialia. Dan yang ketiga disebut nomina personalia. Ini berbicara tentang nama-nama person, nama-nama pribadi. Seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, inilah pembedaan atau penggolongan nama-nama Allah menurut Herman Bavinck ya. Jadi ada nomina propria, nomina essentialia, ada nomina personalia. Nah, hal-hal ini dibuat untuk memudahkan manusia bisa membedakan atau memahami tentang nama ataupun sebutan yang dikenakan kepada Allah. Nah, di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita akan banyak menemukan nama-nama Allah. Misalnya, di dalam Perjanjian Lama ada yang disebut dengan El atau Elohim, Elion ya. Kemudian ada yang disebut dengan YHWH atau sering kita baca sebagai Yahweh. Ada yang disebut dengan Adonai. Kemudian di dalam Perjanjian Baru ada disebut dengan sebutan Theos. Ada yang disebut dengan Kurios atau Kyrios, dan ada yang disebut dengan Pater atau Bapa. Nah, ini secara ringkas ya, itu nama-nama yang dihubungkan dengan Allah. Belum lagi ada disebut sebagai nama-nama gabungan, misalnya El Shaddai atau Yehovah Rafa dan seterusnya. Tentu ini membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut lagi, tapi kita akan mendengarkan
penjelasan lanjutan di dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya.